Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina, NIM 1872150011. Di sini saya ingin melengkapi ujian akhir semester mata kuliah statistik soal absen nomor 8 genap. Dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom MPD, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasila. Diberikan data hasil penelitian sebagai berikut: X 8877888686, Y 4567675510 512. Keterangan: X tingkat pendidikan, Y kesadaran belajar. Pertanyaan yang A, cari persamaan regresi Y atas X, Y sama A tambah BX. Langkah input data seperti berikut. Pilih analyzing regression linear. Akan muncul menu box seperti berikut. Maka pindahkan X ke bagian independen dan Y ke bagian dependen. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka tekan OK. Setelah klik OK, maka akan muncul output seperti berikut. Analisis persamaan regresi dapat dibentuk dari tabel confidence. Sini ada tabelnya. Berdasarkan tabel confidence di atas dapat diperhatikan kolom standardized sufficient untuk menyusun persamaan regresi sederhana berikut ini. Y 26,125 dikurang 2,625X, di mana Y kesadaran belajar. X1 tingkat pendidikan. Koefisien regresi untuk tingkat pendidikan sebesar 2,625. Koefisien regresi bernilai negatif, artinya pada saat tingkat pendidikan naik, maka kesadaran belajar akan mengalami penurunan. Demikian pula pada saat tingkat pendidikan turun, maka kesadaran belajar akan meningkat. Kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1 akan menurunkan kesadaran belajar sebesar 2,625. B. Lakukan pengujian. Yang pertama ada linearitas regresi Y dan X. Langkah input data seperti pilih analyzing converse mean. Akan muncul dialog box seperti berikut. Kemudian pindahkan Y ke bagian dependent dan X ke bagian independent. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka pilih menu option. Setelah klik menu option, akan muncul dialog box seperti berikut. Pada dialog box option, centang bagian test for linearity. Kemudian tekan continue. Setelah menekan continue, maka akan kembali ke dialog box mean, kemudian tekan OK. Akan muncul output seperti berikut. Analisis uji linearitas dapat dilihat dari tabel ANOVA table. Di sini ada tabelnya. Berdasarkan tabel diketahui statistik uji F untuk deviation from linearity bernilai 3.723 dengan nilai 0095. Diketahui nilai signifikansi kurang lebih 0,5, maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Yang kedua ada signifikasi regresi Y atas X. Langkah uji signifikansi sama dengan perbuatan persamaan regresi dengan langkah yang sama. Akan digunakan output table coefficient untuk menguji signifikansi. Ini ada tabel coefficient yang A dependent variable Y. Berdasarkan output diketahui uji T untuk variabel dependent X adalah 5,422 dengan nilai signifikansi 001. Dikarenakan nilai signifikansi 0,05, maka diambil disimpulkan variabel X tidak terpengaruh signifikasinya terhadap Y, atau dalam kata lain tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikasinya terhadap kesadaran belajar. Yang ketiga ada buat tabel ANOVA, apakah regresi linear dan signifikansi pada A
005 langkah pembuatan tabel ANOVA untuk regresi linear sama dengan pembuatan persamaan regresi. Dengan langkah yang sama akan digunakan output tabel ANOVA untuk menguji signifikansi. Di sini ada tabel ANOVA. Yang pertama, yang A dependent variable Y, yang B prediktor konteks X. Berdasarkan output diketahui statistik uji F bernilai 29400 dengan nilai signifikansi 0,1 dikarenakan nilai signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan variabel independen tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikansinya terhadap variabel dependen kesadaran belajar. Yang C ada hitunglah koefisien korelasi dan uji signifikansinya dan determinasi antara Y atas X. Korelasi langkah input data seperti berikut. Analyzing correlative bivariate. Setelah memilih bivariate, maka akan muncul dialog box seperti berikut. Kemudian pindahkan variabel X dan Y ke bagian variabel. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka tekan OK. Maka akan muncul output seperti berikut. Analyzing, di sini ada tabel analisis correlation. Berdasarkan output diketahui korelasi antara kedua variabel bernilai 0,0887 dengan nilai signifikansi 0,01 diketahui korelasi tergolong dalam korelasi yang kuat, artinya terdapat hubungan kuat antara tingkat pendidikan dengan kesadaran belajar. Diketahui korelasi bernilai negatif yang artinya terdapat hubungan berbalik arah. Hubungan berbalik arah menunjukkan bahwa peningkatan suatu variabel akan menurunkan nilai variabel lainnya. Karena nilai signifikansi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran belajar adalah positif kuat yang tidak signifikansi. Determinasi langkah untuk mendapatkan koefisien determinasi sama dengan pembuatan persamaan regensi. Dengan langkah yang sama akan digunakan output table model summer yang berisi koefisien determinasi R². Ini ada table model summer. Berdasarkan output diketahui nilai R² 0,786, artinya kontribusi variabel tingkat pendidikan terhadap variabel kesadaran belajar sebesar 78,6%, sedangkan sisanya 21,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian. Dengan kata lain, sebesar 78,6% variasi kesadaran belajar terdapat dijelaskan oleh variasi tingkat pendidikan. Berikut data 5 orang responden yang disurvei pada perusahaan sebagai berikut. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat. A. Dari data tersebut jelaskan dengan menggunakan rasio statistik berdasarkan interpretasi hasil berdasarkan SPSS. Langkah input dan data seperti berikut. Kemudian pilih analyzing descriptive statistic ratio, akan muncul dialog box seperti berikut. Kemudian pindahkan gaji ke bagian numerator dan jam kerja ke bagian denominator. Pindahkan juga gender ke bagian grup variabel. Bila sudah dipindahkan seperti berikut, pilih menu statistik. Setelah memilih menu statistik, akan muncul dialog box seperti berikut. Maka pilih median pada central tendency, COD pada dispersion, dan masukkan 20 pada percentage of median seperti berikut. Kemudian tekan continue. Setelah menekan continue, maka akan kembali ke dialog box sebelumnya, maka tekan OK. Akan muncul output seperti berikut. Di sini ada analisis case processing summary. Berdasarkan tabel case processing diketahui terdapat 5 respon, di mana 2 diantaranya atau sekitar 40%
berjenis kelamin pria dan 3 lainnya atau sekitar 60% berjenis kelamin wanita. Di sini ada rasio statistik for gaji atau jam kerja. Bisa dilihat sendiri tabelnya. Berdasarkan tabel rasio statistik, diketahui media pria bernilai 19,044,188 dengan nilai sebaran 0081 dengan nilai coefisien konsentrasi bernilai 100%. Berdasarkan hal tersebut, diketahui besar gaji dan jam kerja pria berada di rentang 20% dari median, sedangkan untuk wanita diketahui media bernilai 1666,667 dengan nilai sebaran 0,2119 dengan nilai coefisien konsentrasi 33,3%. Berdasarkan hal tersebut, diketahui gaji wanita lebih tersebut dibandingkan pria. B. Buatlah histogram langkah. Input data seperti berikut, kemudian pilih graf legasi dialog hidrogen. Kemudian akan muncul dialog box seperti berikut. Pindahkan gender ke bagian columns dan gaji ke bagian variabel centang pada bagian display normal kurva. Apabila sudah dipindahkan seperti berikut, maka tekan OK. Maka akan muncul output seperti berikut. Analisis. Di sini ada analisis gender. Berdasarkan histogram, diketahui data terlalu sedikit sehingga kurang tepat untuk dilakukan pembentukan grafik dengan histogram. Diketahui histogram yang terbentuk keduanya tidak menandakan adanya kedekatan dengan distribusi normal. Terdapat condong pada kedua kelompok di mana pria lebih condong ke kanan dan wanita lebih condong ke kiri. Diketahui data wanita lebih condong sehingga diketahui bahwa wanita memiliki gaji yang lebih menyebar dibandingkan pria.